Perkenalkan, nama saya Lukas Diva Ananda Putra, NIM 23, job desk saya sebagai koordinator di kelompok B2. Perkenalkan, nama saya Agustinus Fernanda Adi Prabowo, NIM 30, job desk saya adalah mekanikal. Baik, nama saya Bonaventura Herendi Wijaya, NIM 39. Saya di sini sebagai desainer. Perkenalkan, nama saya Vincentius Cahya Satya Prabawa, NIM 40. Divisi saya yaitu elektrikal. Perkenalkan, nama saya Vincentius Widi, NIM 34, jobdesk sebagai elektrikal. Perkenalkan, nama saya Prayudita Setia Rasnutama, NIM 25, jobdesk saya di pemrograman. Untuk workshop 3 ini, targetnya yaitu mengaktifkan motor konveyor dari sensor truk beam menuju sensor diffuse. Dan saat benda dideteksi oleh sensor diffuse, maka 7 segmen akan aktif bertambah jumlah barang. Kemudian ada pengaturan PID menggunakan potensiometer untuk gerak konveyor tersebut. Kali ini saya akan menjelaskan untuk diagram sekuensial. Diagram sekuensial yaitu diagram untuk melakukan proses-proses secara berurutan. Biasanya diagram sekuensial terdapat proses mulai dari pembacaan input seperti tombol, sensor, variabel, kemudian melakukan proses sampai menghasilkan output seperti LED, 7 segmen, motor, dan lainnya. Jadi untuk diagram sekuensialnya adalah seperti berikut ini. Untuk syarat yang pertama yaitu tombol start dan sensor truk beam aktif, maka mengaktifkan motor dan benda bergerak menuju sensor diffuse. Kemudian mengaktifkan motor CCW dan mengaktifkan counter. Kemudian benda bergerak menuju sensor truk beam kembali dan mematikan motor. Kemudian setelah motor mati, reset siklus. Kali ini saya akan menjelaskan untuk kendali PID. PID merupakan singkatan dari proporsional, integral, derivatif, yaitu controller untuk menentukan ketepatan suatu sistem dengan cara memberikan umpan balik pada sistem tersebut. Kontrol PID sendiri sering digunakan di industri untuk memberikan aksi kepada kontrol berdasarkan error yang diperoleh. Untuk flowchart PID-nya dimulai dari start, kemudian jika tombol 1 mendeteksi dan sensor truk beam mendeteksi benda, maka motor clockwise akan aktif. Jika tidak, akan kembali lagi ke awal sampai tombol 1 dan sensor truk beam mendeteksi benda. Kemudian saat motor clockwise aktif, diatur oleh PID dan diatur hingga sampai set point. Jika mendeteksi set point, maka akan menuju ke sensor diffuse. Jika tidak, akan diulang lagi oleh PID. Kemudian saat sensor diffuse mendeteksi, maka counter akan aktif. Kemudian jika belum mendeteksi, akan berputar, konveyor akan berputar sampai sensor diffuse mendeteksi. Nah, saat counter aktif, maka motor counterclockwise juga akan aktif. Lalu untuk set point PWM di counterclockwise akan diatur oleh PID. Jika sudah terpenuhi, maka akan menuju ke sensor truk beam. Jika belum terpenuhi, akan kembali lagi ke PID. Kemudian untuk sensor truk beam, jika mendeteksi, maka motor akan mati dan sekuensial akan berakhir. Kali ini saya akan mempraktekkan pengujian alat sesuai sekuensial. Oke, di konveyor kami ada 2 tombol dan 1 potensio untuk mengatur kecepatan. Yang tombol biru yaitu untuk tombol start, yang hitam itu tombol stop dan reset. Jadi konveyor kami akan berjalan ketika tombol start ditekan dan
sensor truk beam mendeteksi benda. Ketika sudah mendeteksi benda, maka di start ini akan berjalan. Ketika benda mencapai sensor diffuse, maka counter akan menambah 1 dan conveyor akan balik ke sensor true beam. Ketika di start lagi, dan ketika mencapai sensor diffuse, maka counter akan menambah 1. Dan kalau kita menekan tombol stop, maka conveyor akan berhenti dan counter akan mereset menjadi 0. Kali ini saya akan menjelaskan pengujian PID pada conveyor beserta grafiknya. Jadi di kelompok kami menggunakan nilai proporsional sebesar 1,1, nilai integral sebesar 0,52, dan juga nilai derivatif sebesar 1. Jadi ketika tombol start saya tekan, grafik yang tertampil menunjukkan bahwa PWM menuju set point secara bertahap. Begitu itu pada motor CW, begitu pula dengan motor CCW. Jadi untuk yang selanjutnya adalah pengujian beban benda yang berada di sini terhadap conveyor. Jadi ketika benda yang dibawa conveyor ini semakin berat, maka laju kecepatan dari conveyor akan naik dengan ditunjukkan pada grafik. Jadi ketika nantinya conveyor akan saya tahan, maka grafiknya akan naik. Mari kita lihat. Seperti yang terlihat, ada lonjakan RPM. Demikian video workshop 3 pada kali ini. Terima kasih kepada para viewers karena telah menonton video ini. Mohon maaf apabila kita ada salah kata. Jika ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, klik tombol like. Sekian dari kami, kelompok B2. Terima kasih. Wis. Padahal dicepak. Gas. DJ lorong gas. Wah, ada conveyor. Punya siapa ini? Udah nyala lagi. Mungkin bisa dicoba. Wah, coba tanganku tidak sampai. Jauh sekali. Wah. Wah, bisa di start nih. Coba. Jadi seperti remote. Dengan model seperti ini, conveyor dapat disimulasikan jarak jauh.